Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertatap muka meskipun via online. Mohon maaf saya tidak menepati janji saya terhadap perkuliahan offline. Soalnya saya masih tahap ini penyembuhan. Nanti itu kalian saya masih agak sedikit sakit. Biasa faktor cuaca ya. Suaranya sampai bindeng kayak gini. Amin. Oke. Amin. Oke, saya akan share materinya. Ya, sebelum saya masuk ke materi, penggantian tugas sudah saya nilai semua kan? Ada yang belum mendapatkan tugas buat penggantian absen dari absen yang Pak, maaf Pak, mau nanya kedua? Pak. Ya, gimana Mas? Kan yang 1 sama 4, Hah? jadi kata Bapak yang pertemuan 1 tuh kan Eh, masih pengenalan itu Pak. ya, kenapa? Nah, Iya, absensi yang pertemuan yang pertama. yang 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 saya gantikan tuh, sorry, kemarin saya salah. Yang bisa kalian gantikan itu di pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Berarti pertemuan pertama apa yang saya harus kasih tugas kan, misalnya materi awal dimulai terhadap pertemuan yang kedua, gitu Mas. Makanya pertemuan pertama itu tidak bisa kalian gantikan, gitu. Ya, halo. Iya Pak. Ya, ada lagi nggak selain pertemuan yang pertama? Yang pertemuan yang kedua sampai pertemuan yang ketujuh ada yang belum mendapatkan nggak? Mungkin udah semua ya, dan itu juga udah saya nilai semua. Tinggal nanti yang belum, saya masih ada hutang ke kalian di pertemuan yang ke-9. Nanti secepatnya saya nilai untuk penggantian presensi pada pertemuan yang ke-9. Bisa dimulai? Oke, terima kasih. Di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang terkait di dalam manfaat studi kelayakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu di sana kita akan bahas terkait di dalam melakukan pemilihan suatu proyek untuk mengetahui studi kelayakannya. Ada dalam manfaat studi kelayakan. Untuk pihak-pihak yang berkepentingan ini ada 3 kelompok. Yang pertama kita bisa, lalu yang kedua kita bisa lihat dari kreditornya, dan yang terakhir kita bisa lihat dari nah, itu semua pihak-pihak yang berkepentingan di dalam yang bisa dimanfaatkan dalam studi kelayakan bisnis. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa lihat dari pihak investor.
investor. Investor ini adalah seseorang atau lembaga yang memiliki sejumlah dana dan menanamkan dananya langsung dalam suatu proyek investasi. Dapatkan kompensasi berupa dividen. Apa itu dividen? Ada yang tahu? Dividen itu apa? Pembagian laba, Pak, pemegang saham. Nah, pembagian sejumlah laba yang disetorkan oleh investor. Laba ini tergantung di dalam investor itu berapa banyak dia menanamkan sebuah yang dia inginkan. Berarti dari investor yang pertama di dalam mendapatkan dividennya tergantung dari jumlah dana yang dia setorkan atau dia investasikan ke dalam suatu atau bisnis yang dia inginkan. Nah. Di dalam investor ini, pemegang sahamnya itu yang kita dapat melakukan investasi adalah unit bisnis yang bergerak dalam persen yang secara terbuka. Yang kalian bisa temukan itu kalau misalkan ABC, BK. Nah, itu biasanya yang unit bisnis yang PT itu bisa kalian tanamkan sejumlah investasi saham yang inginkan. Nah, di sini dulu juga sempat saya singgung terhadap investor di pembahasan sebelumnya. Ini lebih terfokuskan di sini. Nah, di sini ada yang sudah pernah nyoba untuk mencoba dia menginvestasikan sejumlah saham. Di kelas ini ada yang pernah nyoba nggak? Kalian mempunyai uang sebesar 100.000, sudah bisa kalian memiliki atau menginginkan perusahaan kalian inginkan, yaitu menjadi milik kalian. Tapi kepemilikan itu berdasarkan atas seberapa besar dana yang kalian investasikan. Saham ini lembaganya atau sarananya yaitu sekuritas. Nah, sekuritas ini menjadi wadah untuk kalian menanamkan sejumlah saham. Nah, kalau di kita juga udah ada wadahnya, yaitu ada Gibay. Ada yang ikut Gibay? Galeri investasi di kampus? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak? Ada yang sudah pernah nyoba Belum, main Pak. saham? Belum. Nah, belum. Cobalah mengenal dunia saham sejak dini. Itu jangka panjang. Kalau kalian, umur kalian sekarang berapa? 20, Pak. 20. 21. Mungkin ada yang 21, 20. Ya, nanti 10 ataupun bahkan 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, pada saat kalian beli awal di sini, misalkan kalian beli saham Unilever dengan nominal satu lotnya itu 15.000. Satu lembar sahamnya 15.000. Lotnya berapa? 15.000 kalikan 100. 1.500.000, Pak. Nah, 1.500.000. Nah, itu kalau kalian punya modal 1.500.000, kalian bisa beli satu lot. Artinya 100 lembar saham.
Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang satu lotnya di bawah 15.000, ada kalanya 25.000 atau 25.000. Iya, satu lotnya 25.000. Berarti kan satu lembar sahamnya dibagi 100 berapa? 250 perak. Itu bisa kalian manfaatkan di sana untuk pembelian saham. Nah, mana lagi? Nah, yang tadi sudah sempat bilang di sana perusahaan yang bisa kalian menjadi target atas pemilikan saham yaitu perusahaan yang terbatas atau PT. Tapi di sana skalanya skala terbuka atau TBK. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Dengan studi kelayakan investor dapat memutuskan untuk menanamkan dananya atau tidak dalam proyek tersebut. Nah, artinya di sini seorang investor itu bisa dia untuk memutuskan untuk ambil apa istilahnya tuh ikut terlibat di dalam pemilikan organisasinya untuk menanamkan sejumlah dananya. Ataupun di sana seorang investor juga berhak tidak terlibat di dalam proyek yang ada di dalam organisasi yang dia investasikan. Nah, di sini para investor ini dalam menanamkan dananya itu biasanya menggunakan prinsip bahwa proyek yang akan dia biayai itu harus benar-benar dipersiapkan dan harus layak dari segi teknis, ekonomis, dan keuangannya. Ada kalanya juga kita terjebak di dalam kita menginvestasikan sejumlah dana. Sudah diinvestasikan, malah perusahaannya tidak karuan. Justru bukannya keuntungan yang kita miliki, bahkan akan hilang dengan kerugian yang ada pada PT tersebut. Mereka tidak menginginkan proyeknya gagal. Nah, oleh sebab itu ini dia harus memperhatikan di dalam studi kelayakan bisnisnya, di dalam merencanakan suatu proyek yang dia investasikan. Nah, makanya di sini dalam studi kelayakan itu kita bisa dibuat oleh calon investor itu sendiri. Pemilik proyek masih membutuhkan penanaman modal lain. Artinya di sini ada pihak ketiga. Misalkan kita menggait broker atau konsultan untuk menjadi ancang-ancang di dalam kita akan menanamkan satu yang kita inginkan. Nah, jika suatu studi kelayakan dilakukan oleh calon investor, berarti di sana ada fungsi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan yang diambil yang akan diinvestasikan itu adalah keputusan yang telah diperhitungkan
dengan matang dan saya 1000 lot. Nah, berarti saya harus akan mendapatkan keuntungan dari apa yang saya tanamkan. Waduh, gaya Boleh banget, Pak. Mantap. Terus, jika studi kelayakan yang dilakukan yang melakukan sebuah modal lainnya, maka itu berfungsi untuk menarik minat atas penanaman modal lain terhadap proyek dan meyakinkan para calon investor itu bahwa proyek yang dimiliki itu adalah prospek keuntungan yang baik. Jadi calon investor ini otomatis di sana tidak perlu ragu untuk menanamkan sejumlah dana pada proyek yang dia inginkan. Kalau sudah ada warning atas atau konsultannya yang dia rekrut. Oh, kata konsultan, oh ini bagus prospeknya. Otomatis kan dengan analisa si konsultannya, dengan data yang didukung, otomatis calon investor itu tidak ragu lagi untuk menanamkan sejumlah dananya di dalam proyek tersebut. Nah. Di dalam penyusunan studi kelayakan oleh pihak ketiga, nah misalnya di sini pihak ketiganya konsultan. Nah, itu dilakukan karena berbagai pertimbangan. Nah, pertimbangannya ini itu salah satunya ketidakmampuan pemilik proyek melakukan studi kelayakan. Nah, misalkan si pemilik proyek itu mendapatkan proyek yang besar. Proyek yang besar membutuhkan di sana sejumlah tenaga kerja yang berpengalaman dalam melakukan studi kelayakan proyeknya, atau agar penilaian atas proyek itu bisa dilakukan seobjektif mungkin. Kenapa saya bilang seobjektif mungkin? Karena itu dilakukan oleh pihak ketiga, konsultannya. Nah, maka dari itu, mempelajari studi kelayakan suatu proyek yang telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, si investor ini akan mampu memutuskan dia akan menanamkan sejumlah dananya atau tidak dalam proyek yang dia inginkan. Nah, berarti si calon investor ini akan mengetahui seberapa kuat atau kelemahan di dalam proyek yang menjadi sasarannya dia. Pastikan di dalam proyek kan pasti ada resikonya. Nah, resiko ini bisa dia lihat di awal. Seberapa besar nantinya pada saat saya sudah menanamkan modal si proyek itu. Kalau misalkan resikonya besar, otomatis dia tidak akan menanamkan modal ke proyek tersebut. Sama keuntungan lebih besar keuntungan, otomatis dia yakin untuk menanamkan proyek yang menjadi sasarannya dia. Apa ini? Pak, punten, izin off time dan izin ke toilet. Ya. Nah, jadi, halo? Nah, ada pertanyaan. Berapakah perkiraan secara keseluruhan dari biaya proyeknya
dan berapa yang bisa dipenuhi dengan modal sendiri. Jika perlu sumber dana apa saja yang paling efektif bagi proyek? Nah, ada pertanyaan kayak gitu. Berarti otomatis di sini si investor ini harus mengetahui seberapa jauh proyek itu bisa bertahan. Artinya jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, misalkan dia menanamkan di PTA. Di PTA ini terjadilah wabah, fenomena COVID-19 yang sedang berjalan. Otomatis di dalam dia menciptakan sebuah produk, ada kenaikan dari sisi bahan baku. Nah, kenaikan sisi bahan baku ini kan pasti mempengaruhi ke semua. Apakah ke di dalam biaya distribusinya, di dalam proses pembikinannya, di dalam aspek segala macam pasti mempengaruhi. Biaya tenaga kerja. Otomatis si investor ini dia dengan kenaikan bahan baku ini dia masih dapat keuntungan nggak? Masih dapat dividen nggak pada saat nanti di dalam akhir tahunnya, di dalam pembayaran dividen? Nah, berarti di sana si investor ini memperhitungkan atas resiko yang seminimal mungkin untuk dia mendapatkan sejumlah dividen yang dia inginkan atas penanaman modalnya. Nah, itu. Nah, dari keempat poin itu sudah jelas yang tadi saya jelaskan di dalam manfaat bagi si investornya. Otomatis investor ini dia tidak mau dirugikan atas dana yang sudah dia keluarkan. Otomatis dia bayar 1.000 lot, otomatis dari 1.000 lot ini dia harus mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah dia tanamkan. Nah, itu poin yang pertama. Dilihat dari investor. Lalu dilihat dari kreditor. Nah, di sana untuk menilai prospek proyek guna menentukan akan memberikan pinjaman pembiayaan atau tidak. Lalu dapat memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan. Lalu dia mengadakan evaluasi proyek sehubungan dengan pengambilan keputusan. Nah, seorang kreditor, apa itu kreditor? Kreditor itu dia memberikan atau menerima. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Seorang kreditor memberikan. Kenapa Muji? Menerima, Pak. Menerima, Pak. Menerima. Kreditor kan, Pak? Iya, kreditor itu memberikan atau menerima. Coba dasarnya dulu. Memberikan. Oh, memberi, Pak. Memberikan. Nah, Memberikan. memberikan. Nah, siapa yang tadi jawab menerima? Saya, Pak. Nah, Salah, Pak, tadi, Pak. Mohon maaf. ya, maaf, biar pikirannya bisa menjadi ini apa terang gitu. Kalau kacamatanya gelap, otomatis nanti pikirannya gelap juga. Bagi saya tidak. Kreditor untuk pencarian suatu proyek. Nah, di dalam pemberian itu dia pasti ada perhitungannya, ada persyaratan yang harus dia penuhi. Nah,
pembangunan atas proyek-proyek menengah dan besar. Saya contohkan. Keuangan. Tahu Bang? Anjar tahu Bang nggak Anjar? Tahu, Pak. Bang Bingbung. Bang, Bang si Bang ikut sama. di rumah Contohnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, pendiriannya hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat bank atau keuangan tersebut dia jalankan. Nah, si kreditor ini itu memerlukan sebuah studi kelayakan atas proyeknya. Karena dia itu harus atas proyek-proyek yang menentukan di dalam dia ingin memberikan sejumlah pinjaman pembiayaan. Gak akan mungkin seorang kreditor itu memberikan cuma-cuma. Dia pasti meminjamkan sejumlah dana. Nah, banyak sekali kita lembaga keuangan yang menyediakan sebuah pembiayaan atas proyek-proyek. Bahkan kita juga di Indonesia juga membutuhkan kreditor asing. Saya contohkan Bank Dunia. Nah, utang kita sudah berapa ratus T? Ada yang tahu? T itu tak terhingga ya, Pak, maksudnya? T itu triliun. 100.000 triliun utang kita. Nah, nanti saya dan kalian yang nanggung atas utang-utang itu. Semua warga negara pasti kena dampaknya. Nah, misalkan, saya contohkan, Bank Dunia aja. Nah, Bank Dunianya istilahnya apa ya? Bank Dunia, World Bank. World Bank ini akan memberikan sejumlah dana kepada Indonesia. World Bank ini melihat seberapa besar kelayakan bisnis yang ada di dalam Indonesia. Itu harus perlu diadakan sebuah penilaian proyek yang diajukan untuk mendapatkan sejumlah bantuan keuangan. Guna si Bank World Bank ini memutuskan dia akan memberikan atau tidak memberikan. Tapi kebanyakan kalau di kita memberikan. Tapi kita jangan sampai tergiur atas penawaran yang diberikan oleh World Bank-nya. Nah, di dalam studi kelayakan atau dalam lingkungan perbankan, itu kita kenal dengan istilah penilaian proyek atau penilaian suatu kredit. Untuk menilai proyek itu yang sebagai pemohon atas pinjaman kepada kreditor. Nah, biasanya di sini dia dilakukan melakukan sendiri atau dia bisa lewat ke dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yaitu yang tadi konsultannya. Lewat makelar lah secara bahasa ininya.
bahasa kasarnya. Nah, di dalam konsultan ini, konsultan yang direkomendasikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank itu jadi keputusan beri atau tidaknya pinjaman didasarkan atas standar penilaian kebijakan bank. Nah, contohnya Bank A ini memberikan tingkat bunga atau interest per tahunnya sebesar misalkan 12% tahun bunganya. Nah, sedangkan tingkat bunga ini atau tingkat bunga itu apa kredit, ada di bank yang selanjutnya bank B-nya dia menawarkan tingkat interestnya itu sebesar 25%. Nah, otomatis di dalam perbedaan bank A dan bank B atau bank bingbung itu si konsultannya itu pasti di dalam pengajuan proyek ini memilih mana yang resikonya lebih kecil di dalam memperhitungkan proyeksi keuntungan per tahunnya. Jika proyek, kita katakan proyek X, mengajukan permohonan pada Bank B yang besaran bunganya, interestnya sebesar 25% yang tadi. Berarti dia mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan bunga pada Bank A yang sebesar 12%. Otomatis di sana, sekalipun di sana dicatat bahwa pertimbangan di dalam pengambilan keputusannya disetujui semua, Bank A disetujui, Bank B disetujui, otomatis yang punya proyek itu memilih tingkat bunga yang lebih kecil untuk menghindari resiko-resiko yang nanti pada saat pelaksanaan si proyeknya. Nah, kalau resikonya sama tapi tingkat bunganya besar, otomatis di sana keuntungan yang mereka dapatkan pasti lebih sedikit dibandingkan tingkat bunga yang lebih kecil di sana. Nah, itu di poin yang pertama. Lalu di poin yang kedua di sini, dari segi keamanan dana yang dipinjamkan. Dengan pemilikan proyek yang mereka harapkan agar pembayaran bunga atau angsuran pokok pinjaman ini bisa dilakukan oleh si pemilik proyek dengan tepat waktu, di mana para kreditornya ini sangat memperhatikan atas alurnya, alur dari kas si proyeknya selama jangka waktu pinjaman. Misalkan jangka waktu pinjamannya 15 tahun. Nah, di dalam pergerakan selama 15 tahun ini, si kreditor ini memperhatikan di samping pelaksanaan proyeknya, dia memperhatikan alur kasnya. Nah, tentu saja di sini tidak berarti para kreditor ini tidak memperhatikan proyek usaha yang tadi saya bilang. Dia tidak cuma memperhatikan kas, tapi dia memperhatikan jalannya si proyeknya. Tapi yang lebih penting, si kreditor ini memperhatikan atas pengembalian dana yang dia pinjamkan. Banyak sekali pinjam tapi nggak balik. Nah, siapa itu yang suka minjam ke teman tapi suka pura-pura lupa, ditagih lupa, mau minjam baik-baik, itu jangan sampai.
utang itu dibawa sampai mati. Nah, yang kalian waktu SD yang punya nyolong makanan di warung, nyolong mainan di warung, tolonglah kalau ini minimal bilang ke pemilik warungnya kalau masih ada. Kalau nggak ada si penerusnya. Nah, kalau misalkan nggak ketemu, amalkan, niatkan untuk membayar apa yang sudah kalian lakukan. Itu untuk membayar dari segi kehutangan. Ayo siapa? Saya juga suka waktu SMP suka nyolong makanan. Darmaji dah, Pak. Hah? Kenapa Adam? Darmaji dah. Darmaji. Darsiji banget apa Darmaji tuh? Dari 5 ke ngaku hiji, Pak. Nah, dari mah ngaku siji ya, Yusrin ya. Itu jangan sampai ya. Nah, itu di poin yang kedua dari segi keamanannya harus dia perhatikan. Lalu evaluasinya. Nah, evaluasi ini sehubungan dengan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan atas kredit yang dia luncurkan, dia akan mengevaluasi dari beberapa proyek yang dia jalankan. Biasanya di dalam peluncuran dananya itu bisa bertahap. Misalkan tahap pertama 30% dulu. Coba saya pengen lihat hasil ininya. Kalau misalkan hasilnya memenuhi apa yang dia janjikan, dia luncurkan kembali sejumlah dana yang menjadi kesepakatannya. Ya, kalau misalkan dia tidak memenuhi, ya udah stop sampai di situ, terus dana yang sudah diluncurkan dia kembalikan. Itu dilihat dari si kreditornya. Lalu manfaat dari pemerintah. Nah, seberapa penting keterlibatan di dalam pemerintah? Pertanyaan saya. Ada yang bisa jawab? Seberapa penting coba? Bisa menjawab, Pak. Sangat penting sih menurut saya. Kenapa Andika? Karena bisa regulasinya itu bagaimana dampak untuk sekitarnya, untuk apa namanya perusahaan itu didirikan, atau itu jangka panjangnya bagaimana gitu, Pak. Terus benefit buat pemerintahnya, income-nya apa gitu. Terus buat ini sekelilingnya apa gitu, Pak. Kurang lebih begitu. Oke, bagus. Satu lagi, perempuan. Izin Siapa menjawab, Pak. Boleh, Susi. Susi Eh, Susilawati. Iya, Pak. Lebih legalitasnya lebih terjamin, Pak. Jadi terhindar dari proyek yang ilegal gitu, Pak. Kalau udah sama pemerintah. Ya, siapa? Waalaikumsalam. Kenapa Arya? Hah? Lagi ngaca. Jam 3. Jangan telat ya. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Sorry, ada tamu. Ada mahasiswa. Kita lihat segi pemerintah. Pemerintah dengan manfaat bagi perekonomian. Kita lihat dari segi secara keseluruhan. Ada enggak keterkaitan di dalam peningkatan perekonomian nasional? Itu apakah itu proyek ini bisa membantu di dalam menghemat devisa, menambah devisa, atau memperluas kesempatan kerja? Itu poin yang pertama.
manfaat tersebut itu bisa dikaitkan dengan penanggulangan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara kita. Misalnya, suatu pemerintahan negara ini sedang menggalakkan ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor dari dalam keluar apa dari luar ke dalam? Dalam keluar. Keluar. Hah? Dalam negeri, keluar negeri, Pak. Dari dalam negeri ke luar negeri, Pak. Nah, dari dalam ke luar negeri. Kalau impor? Dari luar negeri ke dalam negeri, Pak. Dalam negeri. Lebih menguntungkan mana? Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dalam keluar. Nah, Dalam keluar, Pak. Nah, berarti kita bisa menambahkan suatu devisa. Misalnya, negara Indonesia ini sudah menggalakkan dari segi ekspornya. Nah, maka dari proyek-proyek yang akan mengekspor dari hasil atau dari bahan baku atau tidak menggunakan komponen impor yang lebih diterima oleh pemerintah. Artinya di sini di dalam keterlibatan kita mengekspor suatu barang itu harus ada pemanfaatannya. Lebih menguntungkan di kita atau tidak. Lebih menguntungkan di dalam perekonomian nasional atau tidak. Kalau lebih menguntungkan, kita lakukan banyak-banyaknya di sana. Dibandingkan kita mengimpor suatu bahan baku ke luar ke dalam. Itu pasti akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan kita mengekspor. Nah, biasanya bisnis-bisnis menggarap sektor yang sedang diprioritaskan itu akan lebih mudah mendapatkan berbagai fasilitas. Menggalakkan ekspor. Pemerintah bergema-gema gunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri ini kita ekspor keluar biar orang luar tahu keunggulan atas produk yang kita hasilkan. Itu otomatis di sana ditunjang berbagai kemudahan fasilitas. Misalkan dari perizinannya dipermudah atau dari jaringannya dipermudah. Nah, di samping itu pemerintah juga mengadakan sebuah penilaian atas proyek untuk membantu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memberikan atas kemudahan fasilitas terhadap proyeknya. Nah, contohnya di sini dia memberikan terhadap pajak, diskon atas pajaknya, atau dia pemerintah mensubsidi atau menjamin atas barang yang dikirimnya sampai ke tangan si konsumen yang ada di luar. Otomatis di sana suatu proyek akan diperkirakan memiliki profitabilitas atau keuntungan secara ekonomi nasional dibandingkan dengan tingkat profitabilitas secara komersial. Kita identik konsumtif. Nah, konsumtif ini apa-apa sedikit ada barang baru masuk kita ingin menggunakan. Jangan sampai kalian generasi penerus bangsa
harus mempunyai pola pikir bukan konsumtif, tapi menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan banyak. Jangan cuma sekedar bisa makainya, tapi harus bisa memproduksi yang lebih bagus lagi dengan apa yang kalian sudah pakai. Kalau kalian punya pola pikir seperti itu, bukan cuma konsumtif, tapi kalian bisa memproduksi yang lebih baik yang sudah kalian pakai. Itu otomatis di sana kalian memiliki sumbangsih terhadap perekonomian nasional yang tinggi. Otomatis di sana perekonomian nasional itu bisa meningkat. Dan pelaku-pelaku yang di tingkat bawah itu bisa meningkatkan kehidupannya mereka. Nah, makanya support pemerintah ini, itu pemerintah harus bisa menyediakan atau mempermudah terhadap fasilitas-fasilitas untuk menunjang terhadap peningkatan perekonomian nasional. Misalkan pemerintah bangun akses jalan yang tadinya susah untuk sarana transportasi, sekarang dipermudah dengan akses jalan yang memadai. Itu salah satu dari langkah pemerintah mengambil andil di dalam peningkatan perekonomian nasional. Kita akses jalannya sudah mudah, otomatis di sektor bawahnya itu harus ditingkatkan guna produk yang mereka hasilkan ini bisa dikenal secara luas. Kalau masyarakat bisa meningkatkan atas produknya dan bisa meningkatkan taraf hidupnya, otomatis perekonomian nasional akan bagus meningkat. Artinya kalau kalian pengen sesuatu, bisa kalian ciptakan sendiri. Bisa kalian menginginkan apa yang kalian inginkan. Sana. Itu di atas pemerintah. Lalu satu lagi di dalam tindakan pemerintah untuk meningkatkan profitabilitas ekonomi nasional, yaitu bisa pemerintah itu mengeluarkan larangan barang-barang impor dalam jumlah tertentu. Meningkatkan bea masuk barang-barang impor. Pajak impor dinaikkan. Nah, di sana kalau pajak impor dinaikkan, otomatis barang yang masuk dari luar ke dalam itu pasti ada batasan. Nggak akan mungkin kalau pajak naikkan otomatis kan harga jualnya tinggi. Harga jual tinggi kan masyarakat enggan. Lebih memilih harga jual yang rendah dengan kualitas mungkin yang sama atau bahkan lebih tinggi kualitasnya. Nah, makanya di sini bisa tindakan lain itu bisa mencegah atas tingginya pengeluaran devisanya. Maka pembayaran devisanya. Nah, jadi penilaian atas proyek itu bisa membantu pemerintah untuk memutuskan atau mengalokasikan devisa. Yaitu di sana dialokasikan untuk pengimporan barang-barang modal, bahan baku penolong atau bahan baku. Ada batasannya kita. Alangkah bagusnya bahan baku ada, kita produksi sendiri, baru kita jual keluar. Itu akan menghemat devisa. Otomatis di sana tumbuh di dalam perekonomian nasionalnya yang meningkat.
Nah, otomatis kalau perekonomian meningkat, pinjaman atas kreditor bank asing itu akan mungkin bahkan kita tidak membutuhkan pinjaman lagi. Kita punya modal sendiri. Pemerintah juga bisa terhadap joint venture atau penanaman modal dananya langsung sebagai pemegang sahamnya. Sering dilakukan misalkan di PT Freeport. PT Freeport pemerintah sahamnya lebih besar di sana. Otomatis di sana penggolangan dananya bisa kita lakukan sendiri atau ke perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan mengakuisisi perusahaan asing diakuisisi oleh pemerintah. Itu bisa mengurangi dampak atau kesenjangan yang ada di kita. Yaitu kita bisa meningkatkan di dalam perekonomian nasional yang ada di kita. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita lanjut? Sudah paham belum? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Kita lihat di dalam melakukan pemilihan suatu proyek studi kelayakan. Pendahuluan. Nah, di sini tidur ya, bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam kita melakukan pemilihan suatu proyek, kita harus melakukan yaitu yang namanya preliminary screening, yaitu penyaringan awal. Saya kelihatan lelah ya katanya ya. Kecil lagi. Nah, kita melakukan penyaringan awal, yaitu gunanya untuk menghilangkan beberapa ide atau gagasan yang dipandang hanya memiliki keberhasilan yang kecil. Nah, dari ide-ide yang dituangkan, perusahaan saring mana yang menjadi komponen utama dan mana yang menjadi komponen kedua atau ketiga. Sekiranya kalau misalkan di dalam penyaringan itu memiliki keberhasilan yang relatif kecil, itu mereka hilangkan. Nah, di dalam keberhasilan yang relatif kecil ini dapat melalui dua tahapan. Yang pertama, kita melakukan penyeleksi ide atau gagasan atas dasar. Apa? Oh iya, terima kasih. Saya dapat bobo. Siapa yang mau baca bobo? Nah, satu, menyeleksi ide atau gagasan atas dasar atau terus atau tidak. Yang kedua, karena memiliki gagasan yang memberikan jawaban tidak atas beberapa pernyataan atau pertanyaan berikut. Nah, kita lihat pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Nah, yang pertama,
apakah ada pembatasan, monopoli, dan kelemahan yang mengakibatkan faktor produksi tidak tersedia dengan harga yang wajar? Nah, contohnya di sini ada keterampilan, ada energi, ada bahan khusus, ada perlengkapan, dan sebagainya. Nah, di sini di dalam pemilihan proyek ini ada keterlibatan monopoli atau tidak, atau dia bisa melihat atas kelemahan yang diakibatkan atas faktor-faktor produksi yang mereka hasilkan. Dengan harga bahan baku segini, dia keluarkan harga jual segitu. Harga jual yang dia terapkan ini masih tahap wajar ke konsumen atau tidak? Ada kalanya perusahaan mengeluarkan harga yang tidak wajar. Para produsen ini mengeluarkan harga yang tidak wajar ke konsumennya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa ini? Saya nggak bisa baca. Kita naikkan ke atas dulu. Ting. Ting. Apakah persyaratan kebutuhan modal tidak dapat dipenuhi seandainya proyek tersebut memerlukan modal dalam jumlah besar, namun modal tersebut tidak tersedia, maka tidak ada pertimbangan lain untuk melanjutkan proyek. Nah, misalkan persyaratan atas pinjaman itu sudah dipenuhi atau tidak. Kalau misalkan pemenuhan persyaratan tidak dapat dipenuhi, otomatis di sana kebutuhan modal yang besar tidak tersedia melanjutkan proyek yang selanjutnya. Atau misalkan persyaratannya dipenuhi, otomatis proyek selanjutnya bisa dia jalankan. Lalu mana lagi? Ada berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 pertanyaan yang bisa kalian baca di dalam pemilihan gagasan yang dapat memberikan jawaban tidak atas proyek yang sedang dia jalankan. Nah, nanti kita bisa didiskusikan. Kita lanjut aja. Kita sampai jam berapa? Jam 3. Hah? Setengah 4, jam 3. Saya pikir sampai jam 2. Nggak apa-apa, Pak. Saya paham kok. Dan saya paham, Pak, kalau Bapak masih Kesehatan, Pak. Iya, kurang Pak, fit, kan Pak. jangan dipaksa lah, Pak. Nah, jadi Mas. Santai saya aja, nggak enak. Kita santai. siapa Bapak? Ya. Bang Anjar siap ganti, Pak. Nah, Bapak? Anjar Kenapa? siap ganti ngajar ya, Pak. Oh, Anjar siap ganti ngajar. Oke, Jar, gantiin Ngajar. saya, Jar. Sok, Jar, Binomo jelasin tapi ini, Pak Anjar Jar. biasanya, Jar. Nanti Siap, saya Pak. tambahkan, Jar. Sok, silakan kalian Bapak secara Alay, Jar. bergantian gimana cara saya tambahkan dari beberapa slide ini. Ayo, Jar. Ini kenapa jadi saya, Pak? Oke, semangat, Jar. Bismillah dulu. Saya istirahat dulu, Jar. Nanti saya tambahkan, Jar. Apa yang kurang, Jar? Oke, jadi teman-teman ya, saya menggantikan Pak Sandi buat sementara. Tolong didengarkan ya. Oke, slide ini perbandingan berbagai ide produk. Nah, di sini ada gambaran ya.
Yang pertama itu kelemahan desain dan perkembangan produk. Nah, lalu kegagalan dan menganalisis secara realistis dan mengestimasikan permintaan. Nah, setelah itu ada usaha pemasaran dan distribusi. Yang apa, Pak? Yang kurang. Iya, ya, selebihnya silakan Pak Sandi untuk membantu saya. Terima kasih. Baik, Bapak Anjar, saya akan membantu Bapak Anjar. Di sana dikatakan Hilton itu ada beberapa gambaran tentang terkait kasus yang menyebabkan kegagalan produk. Nah, kegagalan produk ini itu baru mencapai tingkat penjualan yang menguntungkan. Nah, artinya di sini suatu perusahaan apabila dia menghilangkan sebuah ide usaha yang tidak jelas ke depannya, otomatis di sana dia tidak bisa untuk menjelaskan bagaimana cara memilih gagasan yang terbaik untuk dia analisa lebih lanjut. Nah, untuk mempelajari beberapa faktor yang harus dia pertimbangkan, serta metode penelitian yang mungkin dapat perusahaan lakukan, dia bisa banyak dari referensi-referensi yang terkait di dalam penyajian suatu usaha yang berhasil. Mungkin dia baca atau membuka dari pengusaha-pengusaha yang sukses. Misalkan salah satu di Indonesia ada pengusaha anak singkong. Siapa? Hairul Tanjung tuh si anak singkong. CT, tahu CT? Hairul Tanjung, Pak. Tahu, Pak. Hairul Tanjung, si anak singkong katanya. Nah, itu dia banyak membaca biografinya, otomatis dia termotivasi di dalam penganalisa untuk meminimalkan kegagalan atas usaha yang dia dirikan. Nah, ada juga faktor yang menyebabkan kegagalan usaha yang seringkali kita jumpai. Salah satunya ini disebabkan dari faktor manajemen yang jelas. Misalkan di manajemennya ini terstruktur komponen-komponen yang tidak terkait di dalam visi misinya. Faktor manajemennya jelas, tapi tidak nyambung dengan visi perusahaannya. Otomatis di sana ada kegagalan di dalam prosesnya. Nah, makanya kegagalan ini baru mencapai tingkat penjualan yang menguntungkan. Tingkat penjualan yang menguntungkan disebabkan atas 3 poin ini. Yang pertama dari segi kelemahan desain dan pengembangan produk. Yang kedua dari kegagalan untuk menganalisis menganalisis pasar secara realitas dan mengestimasikan permintaan. Lalu yang ketiga di sini usaha pemasaran dan distribusi yang kurang. Nah, itu di dalam perbandingan berbagai ide produk. Nah, sekarang selanjutnya silahkan siapa yang mau menggantikan saya terlebih dahulu. Gilang, Gilang coba. Tadi udah Anjar, sekarang Gilang. Nanti saya tambahkan Gilang. Oke, saya kembalikan ke Bapak Gilang. Silakan Bapak Gilang.
Oke, terima kasih Bapak Gilang atas penjelasannya. Di dalam manfaat studi atau melakukan pemilihan suatu proyek, salah satunya ini bisa dilihat dari kondisi pasar saat ini. Nah, kondisi pasar saat ini itu harus ada suatu prospek. Prospek itu apa? Prospek itu kemajuan dari aktivitas yang mendukung di dalam penjualan produk dari pasar yang sudah ada, yang sudah mereka jalankan. Berarti di estimasinya penjualannya itu harus didasarkan semata-mata atas estimasi yang potensial atau daya beli individunya serta pola konsumsinya. Nah, itu semua bisa terkait di dalam faktor yang memenuhi penjualan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, lalu yang kita menganalisis pasar potensial itu sebagai sasaran. Nah, berarti analisis pasar potensial ini sebagai sasaran utamanya. Harus ada prospek di dalam pertumbuhan yang serta di sana harus memberikan di dalam ROI-nya atau return of investment-nya yang tinggi. Nah, karena di dalam pertumbuhan, tingkat di dalam pertumbuhan pasar ini yang cepat, itu harus ada keuntungan investasi yang tinggi pula di dalam modal yang dia investasikan. Nah, otomatis di sana ada beberapa indikator di dalam pertumbuhan pasar yang potensial. Nah, indikatornya juga sudah dijelaskan oleh Bapak Gilang. Nah, gitu. Ada berapa indikator Bapak Gilang? Di sana tuh ada 7 indikator. Nah, ini nanti menjadi acuan kalau misalkan Anda meneliti konsultasi di dalam pemasaran. Ingin mengetahui pertumbuhan pasar yang potensial kayak apa di dalam marketplace-nya atau di dalam tingkat harga belinya. Ini bisa Anda jadikan sebuah indikator di dalam riset Anda. Atau Anda ingin mengetahui seberapa pengaruh penjualan pada pasar yang sedang berjalan. Bisa dijadikan dimensinya. Besar kecilnya pasar ditunjukkan oleh pembeli potensial atau apa indikatornya gitu. Kalau Anda konsentrasi di dalam pemasaran, banyak sekali yang menjadi acuan referensi untuk mendukung terhadap konsentrasi saudara. Salah satunya ini. Sini di MO disinggung di dalam pemasarannya. Lalu selanjutnya ada competitive cost dan resiko yang rendah. Ini akan dijelaskan oleh Bapak Adam Maula. Silakan Bapak Adam Maula. Terima kasih kepada Bapak Sandi. Saya sebagai pengganti di sini akan membawakan sebuah lagu dari Roma Irama. Jadi di sini ada cumulative cost, yaitu penilaian. Hal ini harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah ada biaya berbagai. Yang kedua ada biaya tenaga kerja, biaya distribusi, biaya pemasaran, tingkat efisiensi proses produksi, ada juga biaya asuransi garansi, dan yang terakhir ada paten dan lisensi. Risiko yang rendah, faktor yang harus diperhatikan
terhadap kemungkinan kejadian yang tidak menyenangkan, diantaranya adalah sebagai berikut. Kestabilan pasar dalam siklis ekonomi, resiko teknologis, kompetisi impor, ukuran dan kemampuan bersaing, quality dan reliability risk, jangka nama ada permintaan yang dapat diprediksi, tujuan peraturan pengawasan, persyaratan persediaan, permintaan musiman, dan yang terakhir ada exclusive of design. Terima kasih Bapak Sandi, sekian dari saya. Ini kan biar nggak boring ya, nah, makanya dioper-oper kayak bola. Oke, selanjutnya kita melihat di dalam competitive cost. Nah, di dalam pembiayaan produksi dan distribusi itu harus memungkinkan agar harga produk itu tetap mau bersaing. Artinya kita mengeluarkan harga jual itu harus mau nggak mau. Bentar ya, saya dapat telepon dulu bentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tolong Bapak ada mukanya kegedean ngalangin slide materi. Waduh. Aduh. Ada mukanya kegedean, Dam, katanya, Dam. Maaf Pak Panjar, maaf. Ya.
Aduh. Oh. Udah. Sampai mana tadi saya? Maaf, saya dapat telepon dari Dr. Maidedu. Ustadz Maidedu. Mana? Sampai mana tadi? Cost ya? Competitive cost. Saya ulangi lagi ya. Di dalam biaya produksi dan distribusi itu harus memungkinkan di dalam harga produk tetap mau bersaing di pasar dan proyek masih mampu mendapatkan keuntungan atas penjualan produknya. Nah, artinya di sini di dalam kita menciptakan sebuah produk untuk menghasilkan sebuah cost yang memenuhi di dalam permintaan si pelanggannya. Nah, atas memenuhi permintaan si pelanggannya ini ada faktor-faktornya. Nah, ada faktor yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adam. Ya, tadi Pak Adam ya? Ada Maula ya? Ada Maula bukan? Iya Pak, ada Pak. Ada Maula. Itu yang competitive cost. Lalu di dalam resiko yang rendah. Nah, terkait risk yang perusahaan hasilkan, itu tidak menutup kemungkinan di dalam proses risk untuk aktivitas ke depannya yang pasti. Nah, berarti seorang entrepreneur itu harus bisa memperhitungkan atas risk yang nanti dia hadapi. Apakah itu berkaitan dengan harga, apakah itu berkaitan dengan permintaan, atau sekalipun di dalam tingkat keuntungannya. Itu pasti ada risk yang akan dia lalui. Nah, risk ini disebabkan oleh faktor-faktor di dalam kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, kejadian tidak menyenangkan ada 13 kejadian, 12 kejadian yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Adam. Nah, terkait di dalam penilaian dari semua yang tadi ada pasar saat ini, ada pertumbuhan potensial, ada competitive cost, ada resiko yang rendah. Nah, itu kita kaitkan di dalam penilaian berbagai ide atau gagasan yang merupakan dari faktor-faktor gagasan keseluruhan yang dapat diperbandingkan sehingga kita bisa memilih gagasan yang sekiranya tepat. Bentar, saya dapat telepon lagi. Kita akan. Halo, Assalamualaikum. Lagi itu
Oke, dilanjutkan kembali. Masih ada setengah jam lagi atau banyak gangguan ya. Sampai mana tadi? Nah, dari pemilihan gagasan tersebut, si pelaku bisnisnya itu bisa memilih gagasan yang tepat guna dia menjalankan aktivitasnya. Mana gagasan yang dapat kita laksanakan? Mana gagasan yang sesuai terhadap pengalamannya di dalam pemilihan penentuannya. Nah, itu. Dan kita lanjutkan lagi. Di dalam studi kelayakan, di sana ada tujuan studi kelayakan. Pertama di sini menentukan lagi, yang kedua itu bisa menentukan cara yang tepat dalam analisa pasar, kelayakan teknis dan biaya investasi, dan yang ketiga mengestimasikan biaya untuk studi kelayakan yang lebih mendalam. Di dalam ketiga tujuan tersebut, kita perlu mengadakan analisa kelayakan pendahuluan. Nah, gunanya apa? Untuk membantu di dalam membuktikan profitabilitas proyeknya. Seberapa besar tingkat keuntungannya. Di dalam suatu kelayakan pendahuluan, di sana masih sangat besar ketergantungan pada masalah produk. Karena masalah ini perhatian utama dari seluruh aspek pemasaran produk. Kalau masalah produk belum dia terselesaikan, otomatis nanti pada penjualannya mengalami kendala, banyak kendala. Berarti kita selesaikan dulu masalah produknya. Masalah produk itu bisa timbul atas harga jualnya, bisa timbul atas produk apa yang nanti kita hasilkan, lalu bagaimana untuk siapa, dan kemanfaatnya seberapa besar atas produk yang kita akan ciptakan di sana. Lalu di dalam studi kelayakan pendahuluan, di sana meliputi beberapa bagian atau bahkan keseluruhan elemen. Yang pertama, kita bisa lihat dari gambaran produk. Gambaran produk ini timbul adanya terkait di dalam karakteristik produk yang akan dibuat. Itu harus digambarkan dengan jelas. Produk ini tuh mau kayak apa? Jangan kita menginginkan produk yang belum jelas. Berarti kemungkinan produk substitusi atau produk yang sejenis yang ada di pasar. Kita harus menganalisa produk yang sejenis kita tuh seberapa banyak. Dan produk kita sendiri harus ada identitas yang bisa membedakan produk yang pesaing kita. Misalkan dari segi nama, dari segi bentuk, dari segi packagingnya atau dari segi komposisinya itu harus ada ciri khas guna untuk membedakan identitas atas produk yang kita hasilkan. Nah, itu mengenai gambaran produk. Lalu yang kedua, gambaran pasar, market description. Nah, di dalam gambaran pasar ini mencangkup pasar yang ada,
dan pasar potensial, serta gambaran si pesaingnya. Berarti kita melihat atas pasar yang sedang berjalan, pasar potensial, dan pasar oleh si pesaingnya di sana. Tentang gambaran tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama, di mana produk tersebut dibuat. Lalu ada berapa bisnis dan berapa yang memiliki spesifikasi produk tersebut. Terus bagaimana produksi nasional. Atau berapa adakah insentif yang diberikan. Lalu berapa bagaimana struktur harganya. Nah, semua kita lihat di dalam gambaran pasarnya. Bahkan kita melihat di dalam cycle of produknya. Apa ibaratnya? Alur atas produknya, kehidupan atas produknya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, garis besar perbedaan teknologi. Nah, artinya di sini ada keterkaitan di dalam teknologi yang dipilih untuk membuat sebuah produk yang baru. Dan produk yang baru ini bisa digambarkan dengan jelas. Berarti di sana ada perkembangan atas munculnya terhadap teknologi. Apa sih yang menjadi keunggulan produk kita? Teknologinya apa? Selain itu harus ada identifikasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pemilihan proyek. Pemilihan proyek ini bisa dilihat dari tersedianya TK, tenaga kerja, atau dekat tidaknya lokasi proyek dengan pasar, atau biaya dan fasilitas transportasi atau jaringan yang memadai, lalu pembangkit tenaga baik kualitas maupun kuantitasnya, dan dari segi lingkungan, pesaing, dan faktor yang lain, salah satunya pajak atau pengawasan. Nah, lalu yang D-nya faktor produksi utama. Nah, produksi utama ini bisa dikaitkan di dalam bahan baku, air, pembangkit tenaga gas, dan sebagainya. Lalu yang kedua, estimasi biaya. Nah, estimasi biaya ini secara teliti terhadap biaya operasi dan biaya investasi. Lalu bisa dilihat dari estimasi keuntungan. Keuntungan ini pengumpulan data harus mencangkup estimasi keuntungan atas bisnis yang sejenis dan estimasi keuntungan proyek yang diteliti. Dan data yang lain ini bisa faktor yang merupakan hal penting di dalam mengevaluasi baik buruknya usulan produk. Khususnya di sini yang berhubungan dengan bisnis yang baru, yang benar-benar dia jalankan. Nah, yaitu bisa dilihat dari yang pertama data pendidikan. Yang kedua, local attitude to work industry. Lalu ketersediaan tempat. Nah, itu saja mungkin keterkaitan di dalam pertemuan yang ke-10. Ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, Mas Andika. Ini kan mengenai SKB kan.
Nah, kan ada suatu perusahaan BUMN pakai bahan bakar kotor. Nah, pas sebelum mendirikan, sebut aja PLTU itu apa itu namanya menjanjikan tidak ada dampak pada masyarakat sekitar, tapi pada kenyataannya banyak dampak negatif bagi warga sekitar seperti ekonomi dan kesehatan. Dan anehnya lagi sekarang itu sudah mulai digalakkan lagi PLTU yang baru. Nah, yang saya tanyakan bagaimana pandangan Bapak dalam dalam MK-SKB ini? Kan apakah SKB ini hanya teori saja apa gimana gitu, Pak? Terima kasih. Harusnya di dalam kita melakukan studi kelayakan, harus itu benar-benar dilakukan. Bukan cuma menjadi persyaratan semata. Nah, biasanya di dalam suatu pendirian suatu usaha itu kan di dalam studi kelayakan sebelum dia melakukan aktivitasnya. Nah, tapi seringkali kenyataannya itu merupakan suatu persyaratan. Misalkan nih, secara contoh kecilnya, PLTU ingin mendirikan suatu unit usaha. Karena dia juga harus memperhatikan dari faktor masyarakatnya. Apakah itu di dalam cek lingkungannya, atau akan di dalam nanti ke depannya pencemarannya bagaimana. Dia bisa mengatasi tidak pencemaran lingkungannya, AMDAL-nya di sana. Itu harus benar-benar dilakukan. Nah, tapi ya kalau di Indonesia cuma sebagai formal saja di dalam persyaratan, bukan menjadi faktor yang benar-benar bisa perusahaan lakukan atas pencemaran limbahnya. Kan sekarang juga banyak terkait undang-undang atas AMDAL. Itu bisa dijadikan dasar atas pengajuan protes atas perusahaan yang mereka hasilkan limbahnya. Nah, di situ harus ada komunikasi yang baik biar tidak terjadi konflik. Perusahaan ingin untung dan masyarakatnya juga otomatis ingin tidak mau ada yang dirugikan atas apalagi ini Pertamina itu sebagian besar labanya itu misalkan 30% itu buat CSR guna kepentingan masyarakat di sekitarnya. Nah, tapi nggak tahu di PLTU yang di daerahnya Mas, di Mundu ya? Ya, hampir sebagian di Indonesia kayak gitu, Pak. Iya. Nah, makanya di sana perlu ada warning. Ibaratnya kita mengingatkan mereka. Jangan sampai masyarakat itu kena dampak yang berkepanjangan. Nanti kalau udah kehilangan sabar, konflik yang timbul atas ketidaksabaran mereka. Makanya di sini di dalam studi kelayakan itu harus benar-benar dilakukan, bukan hanya sekedar persyaratan semata untuk memenuhi aktivitas yang perusahaan jalankan. Gitu, Mas. Kalau studi kelayakan benar-benar dilakukan, otomatis risk pasti ada, tapi dampaknya risk itu akan seminimal mungkin. Tidak menjadi permasalahan utama di dalam aktivitas perusahaan. Gitu, Mas Andika. Halo, Andika Fahri. Iya, Pak. Adila. Tapi mau menyangga sih, Pak. Ya. Tapi ya kenapa si warga lingkungan sekitarnya itu sudah menuntut, tapi pada kenyataannya di pengadilan itu selalu kalah, Pak.
padahal buktinya sudah kuat. Nah, mungkin ada pasti kan namanya jalur hukum ada beberapa persepsi yang menjadi acuan si penegak hukumnya. Ya, makanya di sana mungkin menurut Masnya sudah kuat, tapi di dalam penilaian pengadilannya masih belum kuat. Otomatis di sana didukung penunjang-penunjang, misalkan ahli-ahli yang bisa menyatakan memperkuat atas gugatan masyarakat. Itu kan salah satu faktor pendukung kuatnya. Misalkan ahli lingkungan atau dari komunitas lingkungannya dihadirkan di dalam persidangan gitu mah. Bukan cuma sebagai datanya data-data yang bisa menjadikan acuan di dalam gugatan, tapi data yang berupa kayak objek, misalkan para ahli ya, didatangkan para ahli, misalkan ahli lingkungan atau komunitas lingkungan yang bisa memperkuat atas gugatan masyarakatnya. Itu mah. Iya Pak, cukup Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pasti teori sama praktek itu pasti berbeda. Tapi praktek itu tidak lepas dari acuan teori. Tuh. Ada lagi tidak? Cukup Pak, tinggal absen. Oke, kalau misalkan sudah cukup, kita beralih ke apa enaknya? Absen tak? Absen aja Pak. Absen aja Pak. Langsung. Langsung. Gimana ya? Nah. Apa sih? Kelas M Pak. Kelas M. Nah, kelas M. Nah, kemarin sudah saya perbaiki absennya, tapi ada yang masih kosong. Nah, dan ada pula yang tidak join di dalam classroom. Kita absen aja. Anjar ada Anjar? Anjar. Nilai sudah kalian dapatkan semua kan ya? Kecuali yang pertemuan ke-9 belum saya nilai. Andika, Fahri. Hadir. Rifka, Anissa. Ya Pak, hadir. Mana wajahnya? Ada Pak. Oh, itu. Lagi di pulau mana, Neng? Tuh sayang, apelnya kok cuma digigit sekali, buat separuh, yang lainnya nggak digigit tak? Enggak Pak. Mainah. Hadir Pak. Mana Siti? Siti mana? Hadir Pak. Mana Siti? Resen dong. Mana Hadir Siti? Pak. Siti mana? Hadir Pak, hadir. Abgi Naufal. Hadir Pak. Mana Abgi? Ini Pak, hadir Pak. Abgi Naufal mana? Oh. Nurman Ahadi Fajar. Hadir Pak. Gilang Erlangga Putra.
Mana Gilang? Oke. Aris Ripaldi. Hadir, Pak. Oke. Cynthia. Dia hadir, Bapak. Cynthia, oke. Aditya Nuridwan. Hadir, Pak. Aditya Nuridwan, oke. Hadir. Fauzan Fahri Septi. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Mana Fauzan? Fauzan. Ada Fauzan? Hadir, Pak. Hadir. Raditya Putra. Hadir, Pak. Mana Raditya Putra? Ini Pak hadir, Pak. Mana? Oh. Harun Rio. Hadir, Harun? Pak. Mana Hadir, Pak. Harun? Ini Pak hadir, Pak. Mana Harun? Harun Rio. Hadir, Pak. Harun. Tolong. Beres. Hadir, Pak. Putri Hadi. Hadir, Pak. Oke. Intan Dewi. Hadir. Mana Intan Dewi? Stop. Hadir. Intan Dewi. Muhammad Iqbal Arifin. Hadir, Pak. Oke. Susi Susilawati. Hadir, Pak. Susi Susilawati. Hadir, Pak. Lalu Mega Lidiawati. Hadir, Pak. Mega. Oke. Riano. Hadir, Pak. Mana Riano? Hadir, Pak. Mana Riano? Hadir. Muji Retno. Hadir, Pak. Mana Muji? Saya. Muji. Ayu Afiatus Solihah. Ada, Pak. Hadir. Oke. Nafisatu Fauzia. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Adam Maula. Hadir, Pak. Trian. Hadir, Bapak. Mana Trian? Oke. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Mansur. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Mansur. Hadir, Pak. Hadir. Tuh, mana? Oke. Hadir, Pak. Ya, Abdul. Hadir, Pak. Hadir. Rian. Mana Rian? Hadir, Pak. Noval Rafid Hakim. Hadir, Pak. Rafli Fajar. Mana Rafli? Rafli. 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 Rafli pertama. Rafli kedua. Rafli ketiga. Oke, tidak hadir. Anissa GJ. Hadir, Pak. Mana Anissa? Hadir, Pak. Oke. Adi Maulana. Hadir, Pak. Mana? Coba Reza. Muhammad Revansyah. Hadir, Pak. Hmm? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Tirta Gunawan. Hadir, Pak. Mana Tirta Gunawan? Hadir, Pak. Hadir.
Fadil, Kofi. Fadil tuh kampus Merdeka, Pak. Hah? Kampus Pertukaran Merdeka, Fadil. mahasiswa, Pak. Pertukaran mahasiswa. Iya, Pak. Kalau Rizka sama Anisanya GNI, Kak. Ini pertukaran mahasiswa. Iya, Pak, pertukaran, Pak. Di Makassar. Rizka, ada Rizka? GNI, Kak, Pak. Rizka sama Anissa GNIK, Pak. Ada tidak mereka? Tidak ada. Oke. Ada yang belum dapat ini tugas? Ini sudah saya perbaiki semua ya. Tuh, sudah saya perbaiki semua ya. Kan ada, lihat. Oke, saya save. Ada yang belum saya absen? Ada yang dari kelas lain nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Pak, Ya. itu Pak Muhammad Mansur, Pak. Kenapa Muhammad Mansur? Pertemuan keempat kan udah ngirim di classroom, Pak. Kok masih merah? Oh, absen berapa kamu? Nomor 25, Pak. Dulu ya. Kita buka ini kelas F. Kita lihat dulu kelas F. Tuan yang keempat. 4, Pak. Kita lihat di dalam forum. Ada tidak mengirimkan ini rekapan? Saya tuannya rekapan ini. Muhammad Mansur mana? Nomor 6, Pak. Oke. Mansur. Pak, mana Pak? Mana Mansur? Belum diserahkan Mansur. Ada tandanya nih. Belum diserahkan. Ya. Jelaskan? Adam udah belum, Pak? Hah? Adam. Adam udah. Makanya saya kasih nilai. Nah, Muhammad Mansur, kamu belum menyerahkan tugas. Belum diklik. Ibaratnya tuh kamu sudah ngerjakan tapi masih di kamu. Belum diserahkan ke saya. Bawa we. Kemarin bisa nilai lamun tugasnya nggak diserahin ke saya. Gitu Muhammad Mansur. Ya, kan ada keterangan nih. Ini keterangan ini tidak saya tulis ya. Ini udah otomatis di dalam classroom. Apabila dia tidak menyerahkan, otomatis muncul keterangan sendirinya. Gitu. Yang lainnya udah saya nilai. Kalau udah menyerahkan, udah saya nilai. Lambat juga tidak sesuai dengan aturan, sama aja. Tuh. Ya. Jelas nggak Muhammad Mansur? Iya, Pak. Ternyata belum terkirim, Pak. Nah, ya. Oh, iya. Berarti bukan salah saya. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Saya jelaskan. Sudah, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup, Pak. Cukup. Saya pengen dia lah dengan kelas ini ya.
Biar tambah semangat. Masih ingat nggak yel-yelnya? Apa udah pernah saya berikan belum sih yel-yelnya? Belum, Pak. Yel-yel apa, Pak? Belum. Ayo. Belum pernah, Pak. Yel-yel. Aktifkan kamera Anda, genggamkan tangan Anda. Kalau saya SKB 3M, kalian jawab sambil ayunkan genggaman Anda, tangan Anda, aku pasti bisa. Jelaskan? Jelas, Gampang Pak. kan? Oke, biar kompak. Ayo semua. Kalau nggak kompak, diulangi lagi sampai kompak. Oke, dalam hitungan ketiga saya bilang SKB 3M, kalian jawab secara kompak, aku pasti bisa. Ya. Oke, kita bisa mulai. Saya pasti bisa. Oke, bisa. Ulangi lagi, nggak kompak. Nggak kompak. Jangan kayak gitu. Aku pasti bisa. Jangan kayak gitu. Pak, mungkin sinyalnya, Pak. Mungkin sinyalnya jadi nggak kompak, Pak. Ulang lagi. Nggak semangat. Harus semangat. Oke. Dalam hitungan ketiga, kalau saya bilang SKB 3M, kalian jawab secara kompak, aku pasti bisa. 1, 2, 3. SKB 3M. Saya pasti bisa. Aku dan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Recording stopped.